ya. Kemarin itu kan kita, eee, mesin pendingin, berdasarkan siklus Carnot ya kan, siklus Carnot ya. Jadi siklus Carnot ingat bahwa semuanya ini reversible ya, semuanya reversible, terus kemudian, eee, di kompresornya isentropik ya kan, kompresor kerjanya adalah isentropik ya, isentropik. Ini dia ada turbinnya, turbinnya juga isentropik. Ya, goyangnya, isentropik ya. Terus kemudian, kondensor dan evaporatornya, kondensor dan evaporator, evapnya adalah isotermal, ya kan? Masih ingat ya, isotermal, termal. Kemudian ada kita bisa FCRS ya, Vapor Compression Refrigeration System atau dia, eee, siklus kompresi uap ideal, ya, siklus kompresi uap ideal. Kompresi uap ideal, ya. Ini, kondensor dan evaporatornya isobarik, kondensor dan evaporator, ya prosesnya adalah isobar, ya, isobar, isobarik ya, tekanan konstan ya, ini tekanan konstan, konstan ya, konstan, terus kemudian kompresornya isentropik ya, isentropik, isentropik atau isentropik isentropik atau entropi konstan ini, entropi konstan ya. Kemudian, alat ekspansinya, katup ekspansi maupun atau alat ekspansi, ya, ekspansi, isu entalpi ya, entalpi konstan. Kok nggak mau ya? Nggak mau. Entalpi konstan, ya coba kalau saya ganti ini ya, baterainya habis, baterainya habis.
mau. Waduh, ini saya kok rusak ya? Oh, aduh, rusak ini ya. Heeh, rusak. Pakai mouse biasa aja coba. Ya, ini ya, maaf ini anunya, apa, mouse saya pakai mouse biasa, enthalpy nggak bisa. Ya, enthalpy konstan ya, gitu. Ya. Nah, malam ini kita akan menjelaskan performance swap, aspek performansi, ya performansi dan, modifikasinya, ya. Kemudian efek temperatur, evaporasi, dan kondensasi pada kerja spesifik dan kerja volumetrik. Ya, jadi kita lihat ini ada kerja spesifik ya, kerja spesifik, ada kerja volumetrik ya, volumetrik ini ya. Terus maaf, ini saya apa, saya pakai mouse biasa jadi kurang bagus ya. Kemudian kerja spesifik itu adalah H2-H1. Kalau kerja volumetrik adalah H2-H1 ya, H2-H1. Nah, kemudian, kita lihat di sini, ini adalah kerja kerja spesifik ya, PC ya, ini kerja spesifik, kemudian ini adalah kerja volumetrik ya, kerja volumetrik. Jadi kalau kita lihat kerja spesifik itu adalah, seperti ini ya, eee mohon maaf saya ganti meja dulu ya, ini goyang, mejanya nggak enak untuk anu, untuk ngajar.
Benar. Enggak. Ini ya. Ya, jadi kita sekarang coba untuk jadi efek temperatur evaporasi dan kondensasi ya, terhadap, kerja spesifik ya. Jadi, kalau kita ingat sini mungkin ya, mungkin kalau kita tahu ini ya, ini adalah apa, kondensor ya, kemudian ini adalah apa, kompresor, ini evaporator ya. Sorry, maaf nih gambarnya jelek karena saya pakai mouse biasa, yang satunya rusak, lagi rusak ya. Ya, ini adalah kerja C ya, WC, kemudian ini adalah apa, IC atau QK ya, kemudian ini adalah, QE ya, QE evaporator, ini adalah katup ekspansi ya. Terus kemudian kalau, saya gambar di TS diagram ya. Ya misalnya di TS diagram ya, TS diagram TS diagram, kemudian ini adalah kubah uapnya ya, ini kubah uapnya, kemudian, eee, saya gambar ininya, prosesnya adalah ini, ya, masih ingat ya, seperti ini, kemudian misalnya ini ya, ini adalah, TE ya kan, ini adalah sini ya, TC-nya itu ini TC ya, TC, kemudian kita tahu ya, ini berarti TE ya, ini kan berarti 1 ya, ini 1, ini 2, ini 3, ya kan, ini 4 ya. Nah, W adalah H2 min H1. Bentar, ini harus dihapus dulu yang ini, ya kan, H2 min H1. Jadi kalau ini adalah temperatur ya, temperatur evaporator ya, temperatur evaporator, kemudian ini adalah temperatur C ya, temperatur kondensor ini, temperatur kondensor ini ya, ini temperatur kondensor, dan ini temperatur kondensor di sini ya.
kemudian ini adalah TE, temperatur evaporator. Nah, kalau temperatur evaporatornya itu naik, ya, naik pada T TC konstan, ya, TC konstan, kalau temperatur, temperatur E-nya itu naik, maka kira-kira nanti dia akan di sini, ya. Dia kalau naik, dinaikkan dia akan di sini, ya. Titik satunya di sini, ya. Sehingga H2 min H1-nya tambah kecil, ya. Jadi kalau ini naik, pada ini garis temperatur konstan untuk kondensor ini ya, ini temperatur konstan untuk kondensor, ini kan, ya, ini temperatur konstan untuk kondensor, ya kan, kondensor, terus kemudian ini juga temperatur konstan untuk kondensor, ini temperatur konstan untuk kondensor. Jadi pada, ketika temperatur, eee, kondensornya konstan misalnya seperti ini ya, ini anggap misalnya ya, ini adalah 45 misalnya, ya, 45, ini misalnya 50, ya, 50, misalnya ini 50, ya, kemudian ini 55 misalnya seperti itu, ya, 55 derajat Celcius mestinya ya. Jadi TC ini naik. Ini, tanda begini berarti temperatur kondensornya naik. Tapi kalau di sini temperatur kondensornya konstan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dengan temperatur kondensor yang konstan, tetapi TE-nya naik, maka kerja spesifiknya menurun, ya. Kerja spesifiknya juga menurun, ya, kerja spesifiknya juga menurun. Tapi sebaliknya, ya, kalau saya ambil misalnya ini garis ya, saya ambil di sini ya, ini ya saya ambil gini ya, ya. Jadi kalau, eee, temperatur E-nya konstan ya, E-nya konstan, TC-nya naik ya, TC-nya naik, maka kerjanya misalnya waktu itu adalah di sini, ya kan, 45 derajat, kalau dinaikkan lagi menjadi sini 50 derajat, pada TE yang tertentu, misalnya TE-nya misalnya berapa, 20 derajat Celcius misalnya ya, 20 derajat Celcius, ya, Celcius, dia, kerja spesifiknya akan naik, ya, akan naik, ya. Jadi cara membacanya grafik itu adalah seperti ini. Jadi dilihat di sini, ya. Sedangkan kalau kerja volumetriknya, ya kerja volumetriknya, kita lihat di sini, ya. Ini adalah garis TC konstan, ya, garis TC konstan, ya, untuk, apa, kerja volumetrik, ya, garis konstan dia ada, nah, ya, kemudian gambarnya adalah kira-kira seperti ini, ya, ini seperti ini. Jadi pada, eee, apa, temperatur, ya misalnya ini, TC konstan ya, TC konstan, ya TC-nya konstan, kemudian temperatur evaporasinya dinaikkan ya, itu dinaikkan ya. Kita tahu bahwa kalau ini kan, ini ya, ini kan berarti WC, ya kan, WC dibagi dengan V V1. Jadi ini apa, volume jenis ya atau volume spesifiknya ya. Volume spesifiknya itu adalah V1. V1 itu adalah di daerah sini ya, di daerah sini nih ya, sebelum masuk kompresor ya, sebelum masuk kompresor. Jadi ketika temperaturnya rendah ya, ini kan, WC-nya misalnya ini ya, kita lihat ini. Jadi, kerja spesifiknya dibagi dengan volume spesifiknya, ya.
Jadi semakin dia TE-nya semakin besar, ya, besar, maka volume spesifiknya menurun, ya. Jelas ya, kalau misalnya atau ini kan ini ya, ini berarti dia ya betul, dia naik, ya kan berarti kan W ya kan, kemudian kan WC ya kan, dibagi volume spesifik, ya. Ini kalau, dibagi bilangan yang kecil, dia tambah kecil, dia akan naik ya. Jadi mula-mula dia misalnya volume spesifiknya di sini, kemudian kalau dia dinaikkan ya, itu kan massa jenisnya turun ya, terus kemudian volume spesifiknya naik ya, tapi pada temperatur tertentu ya, ini volume spesifiknya menurun, naik ya, naik ya. Sehingga kemudian dia bentuknya adalah seperti ini, ya, ini. Jadi, kerja kompresi volumetrik adalah disebut mean effective pressure of compressor. Kerja kompresi volumetrik kali laju aliran volume, kali V dot, ya, V dot itu adalah daya kompresor. Untuk kerja kompresor tertentu dengan kerja volumetrik besar, akan memerlukan laju aliran volume yang kecil, berarti ukuran kompresornya kecil, ya. Jadi kalau kita mendapatkan, gambar karakteristik seperti ini, cara membacanya adalah itu ya, tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Kemudian efek temperatur kondensasi, evaporasi terhadap COP dan apa ini, ya, COP ya, untuk VCR atau sebentar, anunya ini apa ya, saya aslinya VCRS standar ya. Jadi itu untuk VCRS standar, ya ini standar ya. Jadi siklus kompresi, uap yang ideal. Nah ini sebetulnya sudah saya jelaskan pada, waktu itu ya. Jadi kalau saya gambar ya, aduh sorry, ya, itu ini, ubah uapnya misalnya seperti ini T, ya kan, ini adalah S, ya, S kemudian ini adalah seperti ini, yang standar ya, ya, ini satu, ya, ini 2, ini 3, ini 4 ya, 4 ya. Kemudian, ini yang biru ini ya, biru ini adalah Veneto nih, ya. Ini adalah ya, ini Veneto, Veneto ya, Veneto. Sedangkan yang coklat ini adalah efek refrigerasi, ya, ya. Ini adalah efek refrigerasi, ya. Misalnya ini kan, ini adalah Q, ya, QE, ya. Nah, COP, ya toh, COP
itu ya COP sama dengan ya, QE ya toh, QE dibagi W neto, ya kan? W neto, ya kan? W neto. Kemudian, eee, ini ya, ini adalah ya TC di sini, ini TC, ya kan? Terus kemudian TE adalah ini, ya kan? TE, ya, ini TC, ini TE, ya. Jadi kalau T ini ya misalnya ini kan, temperatur ini misalnya ya eee, ini 45 misalnya ya, 45 derajat Celcius TC-nya, Anda ini 50 derajat Celcius misalnya, jadi yang makin membesar kan anu TC-nya ini. Ini 55 misalnya ya, derajat Celcius ya, derajat Celcius. Dia membesar begini, jadi untuk TC konstan misalnya 55 ya, TC-nya konstan, kemudian TE-nya naik ya, TE-nya naik ya, TE-nya naik misalnya di sini ya, TE-nya naik di sini, maka efek refrigerasinya akan naik ya, akan membesar ya, membesar. Ini efek refrigerasinya membesar ya kan. Kemudian WNET-nya mengecil ya. Artinya kita lihat di sini adalah seperti ini ya, dia akan naik. Jadi ketika, eee, TC konstan, kemudian TE-nya naik, dia akan naik semua gini ya, akan naik semua, ini akan naik semua. Nah kebalikannya kalau TE-nya konstan ya, TE-nya konstan, TC-nya dinaikkan, ini W netonya akan naik ya, W netonya akan naik ya. Ini ya kalau misalnya, TE konstan, ininya konstan, ininya konstan ya. Ini konstan ya, ini naik berarti COP-nya menurun ya. Jadi kalau saya, seperti ini ambil gambar, apa, garis ya, seperti ini ya kan, ini konstan ya, T konstan maka COP-nya akan menurun dengan kenaikan ya, kenaikan TC ya. Ini kan 45, 50 ini ya, kita lihat di sini kan dia turun ya, dia turun kan temperaturnya ya. Jelas ya apa, COP-nya. Jelas ya? Kemudian subcooling dan superheating ya. Ini subcooling dulu ya. Jadi, sebetulnya ya, subcooling dan superheating. Mungkin saya jelaskan dulu mengapa ada subcooling, ada superheating. Aduh, maaf ini saya, apa, rusak jadi kurang bagus untuk ini menjelaskan. Saya ini kan mau, ya. Jadi ini yang hadir sudah berapa orang nih? Eee, ada 28 ya, lumayan, 28 orang. Saya mau jelaskan ya. Jadi saya akan jelaskan perlahan-lahan ya.
ini ini draw aja nih, draw. Ya, ini tadi siklus Carnot ya. Aduh, maaf ininya rusak, bisa nulis. Nah, ini saya nggak bisa nulis ininya ya, gambarnya aja ini ya, siklus Carnot ya. Ini adalah ini TS ya, gambarnya aja yang penting Anda tahu, kemudian ini kan gini ya, bentuknya kan gini ya, salah ya, betul ya? Siklus Carnotnya kan gini, ya kan? Kemudian kalau siklus, kompresi uap standar ya, itu kan dia teman hitam, iya, itu kan maaf, dia gambarnya sorry ya, ini ya kan miring begini, terus dia ada di sini ya, sorry tadi, ya. Atau saya lihat gambar yang kemarin aja ya. Open ya, open, open with, oke. Oh iya, ya jadi contohnya ini saja ya, contohnya ini, kalau ini kan anu ya, siklus anu, siklus Carnotnya ini, ya kan, ini adalah ya siklus Carnot, kemudian ini adalah siklus kompresi uap yang anu standar ya, PCRS standar ya, ininya kan seperti ini ya. Oh mohon maaf, kalau kompresi uap standar itu, S-nya anu ya konstan, seperti saya tadi gambarnya salah, ya harusnya seperti ini ya, S konstan ini. Isentropik ya, isentropik. Tadi gambar saya kan tadi begini ya, ini juga ya, gambar saya tadi kan gini ya, gini, ini salah ya. Yang betul adalah ini, edit ya, yang betul seperti ini. Nah kemudian, ini, kita lihat di sini, ini adalah siklus kompresi uap standar tadi yang, yang ideal, ya. Nah, ini masalahnya adalah di sini, ya. Masalahnya itu, di titik ini, ya, di titik satu ini. Nah, titik satu itu dia sebetulnya memang jenuh, ya.
tetapi, karena dia dinamis bisa saja, titik 1 itu kemudian dia akan, masuk ke 2 fasa. Ya, ke daerah 2 fasa. Nah, kalau masuk ke 2 fasa, itu akan merusak kompresor karena terjadi erosi, ya. Sehingga kemudian, ya, ini, ada superheating nanti kita lihat di sini, ya. Ada superheating di sini, kemudian, eee, ya, kita lihat di sini. Kemudian juga, eee ini, apa, ini adalah, superheating, nanti kita sana ke superheating, terus ada subcooling ya, subcooling di sini. Ini, dibuat ya, dibuat 3 ini adalah di, daerah subcooling ya, di subcooling ya, kemudian anunya adalah seperti ini nanti ya, seperti ini ya. Nah, intinya adalah pertama dengan adanya subcooling ini, efek refrigerasinya akan bertambah, ya kan, akan bertambah. Dia akan bertambah, tadinya hanya misalnya hanya di sini saja, ya, hanya ini saja, ya. Kemudian, ketika, subcooling gini dia akan efek refrigerasinya akan bertambah sebesar ini, ya, sebesar ini, ya. Jadi dia akan dengan adanya subcooling itu efek refrigerasinya akan naik, ya, akan naik, ya, naik, ya. Berapa kenaikannya? Ya ini, ya, ini kenaikannya itu adalah ini, ya, kenaikannya itu. Terus kemudian, dengan ada subcooling ini, ya, kita lihat di sini bahwa massa jenis dari ini tinggi di sini, ya, massa jenis dia liquid, ya. Kalau ini kan bukan liquid, campuran, tetapi kualitasnya atau fraksi dari, eee, cairnya, massa cairnya tinggi, ya, fraksi cairnya tinggi sehingga mengurangi pressure drop di evaporator, ya, di evaporator. Jadi, eee, saya ulangi lagi, jadi superheating di sini maksudnya adalah supaya kita yakin bahwa fasa refrigeran yang masuk ke dalam kompresor itu betul-betul fasa gas, ya. Kalau ada, cairnya, ada fasa cairnya, dia akan merusak kompresor. Kemudian 3 itu, kemudian digeser masuk ke dalam, subcooling atau subdingin, itu maksudnya pertama adalah untuk meningkatkan, ya, meningkatkan efek refrigerasi, yang kedua untuk mengurangi pressure drop yang, ada di evaporator gitu ya, itu kira-kira seperti itu maksudnya. Ini apa kok ini PowerPoint, ya. Jadi ini tadi yang saya jelaskan ya, itu sama, ya. Ini kalau ini P pH diagram, dia ini adalah S konstan ya. Jadi, eee, yang tadi saya sudah jelaskan ya, dengan dia masuk ke subcooling maka ada penambahan ya, ini ya kita lihat tanpa kerugian routing diwakili oleh luas ini, ya kan. Kerugian routing B, 4 aksen 4 dan C ya. Dengan kerugiannya adalah A, 4 aksen 4 B, A ya, itu. Dengan subcooling kerugian ini sehingga efek refrigeran naik sebesar H4, H4 min H4 aksen, H4 min H4 aksen sama dengan H3 min H3 aksen ya. Jadi tadi yang saya katakan dia, apa, efek refrigerasinya akan naik. Kemudian dia di evaporator lebih banyak fasa liquid mengurangi pressure drop di evaporator dengan laju aliran ini ya. Jadi
kalau dengan subcooling ini, kemudian efek refrigerasinya naik dan, pressure drop di evaporatornya menurun, ya. Nah, ini adalah, efek subheating pada efek refrigerasi dan kerja kompresi, ya. Ini subheating, Anda lihat di sini, ya. Jadi yang tadinya di sini, ya, tadinya di sini, kemudian dia dianukan di sini, ya, digeser, itu, masuk kompresornya di sini, ya, masuk kompresor di sini. Nah, ini adalah kenaikan, eee, efek refrigerasi, ya, dengan adanya ini adalah efek refrigerasinya naik. Nah, di sini adalah karena kita tahu bahwa yang di atas ini itu adalah Veneto, ya, Veneto berarti kalau, tadinya adalah hanya ini saja, ya, hanya ini saja, ya, tapi dengan adanya superheating, ya, dengan adanya superheating maka, Venetonya bertambah sebesar ini, ya, sebesar ini. Besar ini, ya. Nah, COP-nya itu, karena ininya naik, ya, efek refrigerasi jadi kalau anu ya, COP, ya, COP itu kan sama dengan, ya kan, efek refrigerasi, ya, efek refrigerasi atau QE ya, QE, ya kan, dibagi dengan W netonya, ya. Jadi ini belum tentu akan naik ya, tergantung dari bentuk anunya, apa, kubah uapnya ya. Karena di sini QE-nya naik, tapi Venetonya juga naik ya. Jadi COP kemungkinan bisa naik atau bisa tidak naik tergantung dari karakteristik refrigerannya ya, seperti itu. Jelas ya? Nah, ini adalah bagaimana, salah satunya untuk membuat ya, atau ya membuat sehingga temperatur, kita punya apa tadi, superheat ya. Ini kan subcooling dan superheating ya. Jadi bagaimana kita menggeser ini dan menggeser ya, menggeser ini ya, menggeser ini. Nah, caranya itu dengan liquid suction heat exchanger, LXHX ya. Jadi, jadi kalau saya gambarkan lagi seperti ini, TS ya. Sebentar saya izin sebentar nanti kembali lagi. Ya mungkin, saya pakai yang di atas saja ya, supaya gampang karena ini saya apa, rusak. Jadi yang sudah jadi aja lah ya. Oke. Oke.
Ya, kita lihat sini ya. Ini kan superheating ya. Jadi yang dimaksud superheating itu ini. Tadi sudah ada belum? Ini superheating. Jadi subcooling itu T3 aksen, min TC ya. Jadi ini adalah ya, TC itu ini ya. Ini adalah TC ya, TC. Kemudian ini adalah TE ya, TE. Jadi subcooling itu adalah T3 aksen ini dikurangi TC ya, subcooling T3 aksen dikurangi TC. Kalau superheating ya, superheating itu berarti dia ini adalah TE ya, ini TE kemudian, T2. T2-nya itu adalah ini, ya, sebentar, bukan T2, salah. Superheating T2, harusnya T1 mungkin ya. T1 min TE harusnya itu, ya. T2, 2 aksen ini. Ini T1 aksen mestinya ya, T1 aksen, ya. Ini adalah superheating-nya di sini. Ya, itu superheating, ya. Nah, kemudian kalau saya pakai gambar ini ya, eee, nah ini saja, ya. Kita lihat di sini ya, eee, temperatur ini jadi ketika keluar dari kondensor, itu temperatur 4-nya itu ya, jadi kalau misalnya saya gambar lagi ya, mmm, kompresor ya. Jadi ini kan 2 3 ini misalnya 4 gitu ya, 4 tingkat ekspansi ya, 4 ini kan 3 ya, 3 ke 4 lah ya. Ini 2 itu adalah di sini ya kan, mungkin dia 3 4 itu antara ini ya, 3 4 kemudian 6 1 ya. Jadi nanti di sini ada 6, ini ada 1 ya, 6 1. Jadi kita lihat kan temperatur 3 ya toh, 3 4 ini ya, itu kan lebih besar dari temperatur 1 dan 6 ya, 1 dan 6 ya, ini. Nah, atau kalau kita lihat ini 4 ini ya, 4 temperaturnya lebih besar dari 6 ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menaikkan dari 6 itu ke 1 ya kan, 6 ke 1 kemudian di sini menurunkan dari 3 ke 4 ya, 3 ke 4. Caranya adalah gimana, jadi ini, refrigeran keluar dari dari evaporator ya, kondensor ya, itu kemudian dia didinginkan oleh,
refrigeran keluar evaporator, ya, keluar evaporator, ya. Karena dia mengambil panas dari refrigeran yang keluar kondensor, maka refrigeran yang keluar evaporator itu akan dipanaskan sehingga temperaturnya 1 ya. Ini didinginkan oleh, refrigeran keluar evaporator dari 3 turun menjadi 4, yang di sini karena dia mendinginkan ya, mendinginkan, refrigeran keluar kondensor, dia naik dari 6 menjadi 1 ya, menjadi 1. Itu caranya. Jadi, kemudian apa, kita menggunakan sebagai liquid suction heat exchanger ya, gunanya adalah untuk membuat bahwa dia keluar dari atau mau masuk, katup ekspansi, dia di subcooling, kemudian mau masuk, refrigeran mau masuk kompresor, eee, berada di titik 1 ya, ini superheating ya. Itu cara bagaimana kita membuat, subcooling, temperatur subcooling dan temperatur superheating ya, superheating. Jelas? Ada yang mau tanya? Jelas nggak? Ini kok diem semua ya? Jelas, Pak. Hah? Jelas ya? Nah itu, sekarang ada namanya siklus Greenlee, ya siklus Greenlee, itu dengan, LSHX ya, LSHX itu jadi kalau ini ya misalnya saya buat ini, garis tekanan konstan ya, ini garis tekanan konstan, tekanannya konstan itu ya, konstan, ya kan. Kemudian ini garis tekanan konstan juga ya misalnya. Oh, ya ini adalah ya, ini garis tekanan konstan, edit, ya, ya. Jadi di sini itu P, ini kan P sama dengan PE, ya, PE, kemudian ini adalah P sama dengan tekanan kondensor, ya. Nah, kompresor itu sebetulnya fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan refrigeran dari PE. Kalau biasanya kan dia dari sini ya, biasanya itu, misalnya dari sini ke sini, ya, ini kan, dia kan, begini, ya kan, dari ini, ya biasanya begitu. Tapi, siklus Greenlee ini beda dia, ya. Jadi ini pada tekanan konstan keluar dari sini, jadi ada, panas ya, panas yang diberikan kepada, refrigeran sebelum masuk kompresor, sehingga dia berada di titik ini, titik sebelum masuk kompresor, kemudian, dimasukkan ke dalam masuk kompresor ya. Jadi prosesnya di sini adalah kompresornya adalah isotermal ya, ini isotermal, jadi temperatur konstan ya, isotermal isotermal ya. Jadi, kompresor yang bisa digunakan pada siklus ini hanya kompresor screw ya, screw kompresor tidak reciprocating karena kompresor screw itu pendinginan, olinya dengan olinya itu sangat, efektif sehingga dia bisa menekan ya, menaikkan tekanan, refrigeran pada temperatur konstan ya. Jadi untuk memperbaiki COP ini ya, COP ya. Kemudian efek superheat pada COP ya.
Jadi menurut Ewing dan Gustny, COP maksimum untuk refrigeran yang masuk ke kompresor di daerah 2 fase jika memenuhi kriteria sebagai berikut, ya. Seperti ini, ya. COP SAT, ya, lebih besar dari TE, T2 SAT, dan TE, ya. Jadi ini adalah T2 SAT, ya, kemudian ini adalah TE, ya. TE, ini adalah TE, ya maksudnya seperti ya. Jadi jika ya kriteria ini dipenuhi maka ada maksimumnya dia ya. COP SAT lebih besar dari TE ya, kemudian per T2 SAT ini saturasi, jadi dia keadaannya seperti ini ya, desaturasi ada seperti ini ya. Kurangi TE, ya TE. Maka COP SAT harus lebih besar dari ini, maka akan terjadi maksimumnya, ya. Jadi keberadaan COP maksimum, ya, jika TE itu 258 misalnya ini ya, TE-nya 258 Kelvin, TC-nya 303 K, ya. Jadi untuk amonia, COP SAT-nya adalah ini, 4,77, CO2-nya 2,72, R11 itu sekian, R12 sekian, R22 4,66, R502 adalah 4,35. Nah, T2 SAT-nya adalah ini, ya, sehingga TE per T2 SAT adalah 2,26, 3,11, dan sebagainya. Nah, kalau COP ini saat itu lebih besar dari ini, maka ada maksimum COP-nya. Kalau ini ya lebih kecil, maka tidak ada. Kemudian kalau R11 ya lebih besar maka ada. R12 dan seterusnya ya, seterusnya. Kemudian sistem VCRS aktual beberapa proses irreversible. Jadi kalau yang sebelumnya kan ideal ya, hanya ini saja. Nah, ini yang aktual ya, aktual. Jadi aktual itu ada beberapa proses irreversible di VCRS. Pressure drop di evaporator, kondensor, dan LSHX ya. Kalau kan masih isobar ya, ininya tidak terjadi penurunan tekanan. Terus kemudian pressure drop di katup suction dan discharge kompresor, heat transfer di kompresor, pressure drop dan perpindahan panas di pipa penghubung, ya. Jadi irreversible yang terjadi di VCRS, ya. Kemudian aktualnya itu adalah seperti ini, nanti Anda bisa lihat sendiri ya, di mana buku yang sudah saya kirim di e-book yang sudah saya kirim ya. Jadi keadaan aktualnya adalah seperti ini ya. Faktanya adalah seperti ini. 41D. 41D. Ini ada pressure drop nih ya. Pressure drop-nya itu kan ini. Jadi kalau pressure drop itu maksudnya ini ya kan ini 4. 1D-nya kan di sini. Ya kan? Berarti delta P-nya menurun. Delta P ya, menurun. Ya kan yang tekanan ini lebih besar dari tekanan ini, sehingga terjadi pressure drop. Kemudian superheat of vapor in evaporator, di evaporator jadi superheat dari refrigeran di evaporator 1D, 1C ya, 1D, 1C ini ya. 1J, 1C di sini. Kemudian useless superheat in suction line ya, in suction line. Ini 1D, 1B ya, ini. Jadi maksudnya useless itu adalah ini kan dia menyerap panas dari lingkungan.
Nah, kalau, penyerapan panas itu memberikan efek refrigerasi tambahan, dia disebut, bukan useless ya, artinya dia bermanfaat. Tapi kalau dia hanya ada mengambil panas dari lingkungan ya, itu adalah useless ya, disebutnya itu, ya, useless superheat ya. Ada yang, superheat itu artinya dia menambah ya. Secondary pressure drop itu 1B 1A. 1B 1A ya, dia sebelum masuk kompresor ya, ini ada pressure drop lagi, 1B 1A, 1A 1C itu ada pressure drop, ada katup ya, melalui katup, kemudian ini ada di dalam kompresor, 1 ke 2, 2 ke 2A, itu ada pressure drop, discharge valve, ada katup, ini pressure drop katup, 2A ke 2B, itu ada pressure drop in delivery line ya, jadi di, pipa ya. Kemudian displacement of vapor in delivery pipe 2B, 2C ya. 2B, 2B dan 2C itu adalah superheating of vapor in, jadi dia ada pendinginan di pipa ya. Kemudian pressure drop in condenser 2B dan 3. Berarti, 2B dan 3 ya, betul ya? 2B, 3 berarti ini sudah ada di kondensor nih, 2B dan 3 ya, ini ada pressure drop, kemudian ya 2B, 2C ya, itu 2B, 3, subcooling of liquid refrigerant 3A, 3, 3A, 3, 3A subcooling, kemudian 3, 3B heat gas in liquid line ya, panas ya, panas yang dibangkitkan pada, liquid ya, liquid line ya, liquid line 3, 3B 3 ya, betul ya, 3A 3B, 3A 3B ya, ini, eee, panas ya, panas yang masuk ya di dalam liquid line itu, dan seterusnya. Ini kalau di pH. Kalau di TS ya sama saja seperti ini, tapi bentuknya berbeda ya, bentuknya berbeda. Kemudian, COP aktual itu, bisa kita hitung seperti ini ya, efisiensi siklus ya, kemudian kali dengan efisiensi isotermal, kali efisiensi motor, kali COP Carnot ya, itu. Kemudian COP aktual berlaku untuk ya, ini temperatur evaporatornya adalah sekian, temperatur kondensornya sekian ya. Jadi efisiensi siklusnya without subcooling kita bisa hitung seperti ini, kemudian dengan subcooling kita bisa hitung seperti ini, supaya kita bisa menghitung COP aktualnya. Efisiensi hidrostropik itu antara 0,5 sampai 0,8, efisien motor itu adalah 0,7 untuk motor kecil dan 0,95 untuk motor besar ya. Jadi bagaimana kita menghitung COP yang sesungguhnya. Nah, siklus kompresi uap yang komplit, itu terdiri, jadi masih ada tambahan lagi, ada namanya overload kompresor. Jadi kalau terjadi buntu di pipa sehingga kompresor itu bekerja, lebih ya, dia ada namanya overload ya, kompresor untuk mematikan kompresor. Kemudian juga ada high and low pressure cut off ya, itu kalau misalnya ada tekanan berlebih atau tekanan, terlalu rendah, itu ada cut off untuk mematikannya. Kemudian ada oil separator. Oil separator itu gunanya untuk memisahkan ya oli dari refrigeran, karena pelumasan, terutama pelumasan untuk kompresor hermetik, itu kan dia, olinya itu memang harus, larut pada refrigeran, sehingga dia bisa melumasi
apa, part-part yang, bergesekan atau bergerak, moving part ya. Jadi yang melumasi itu adalah, oli yang dibawa oleh refrigeran. Nah, tapi dia juga harus dipisah. Setelah selesai atau misalnya keluar dari kompresor, dia harus dipisah, harus kembali lagi ke kompresor. Jangan sampai terlalu banyak oli yang, ikut, refrigeran, itu misalnya ke kondensor, kemudian ke pipa kapiler, kemudian dia sampai ke apa, evaporator. Itu karena, di sana akan, kalau sampai terpisah kemudian tertinggal di, komponen tersebut, terutama di evaporator dan kondensor, dia akan mengganggu perpindahan panas. Temperatur dan flow control, filter, dryer, side glass, automatic control ya, dan sebagainya itu. Ya, saya kira sudah selesai untuk, malam ini ya. Ada pertanyaan? Halo? Saya cukup, Pak. Cukup jelas? Halo? Jadi saya cukup, Pak. Cukup ya. Nah, minggu depan saya itu kan keluar kota. Nah, kemudian kuliahnya saya ajukan hari Selasa, Selasa malam atau Selasa sore bisanya? Selasa malam lagi ya, jam 19.00 gitu ya? Baik, Pak. Hmm? Ya? Izin Pak, Ya? Selasa malam saya sudah ada kelas pengganti juga Pak. Selasa jam berapa? Selasa pagi? Jam 6 pagi Kela bisa? Hah? Jam berapa Pak? 6 pagi? Atau, nanti anu ya, share saya di WA ya, kapan Baik Pak. bisanya gitu ya. Tapi Selasa, soalnya Rabu saya sudah pergi ke luar kota ya. Kalau bisa hari Minggu saya sudah ada anunya, apa, informasi kapan, kuliahnya akan dilaksanakan hari Selasa itu. Gitu ya? Halo? Baik, Pak. Oke. Ya, sekarang nggak ada pertanyaan lagi, ini saya akhiri, pertemuan malam ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum